Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Anda? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan dan rahmat Beliau kita dapat menghadiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan penuh semangat dan penuh dengan kebahagiaan. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini siapa ketua kelasnya? Saya Pak. Siapa namanya? Ini Pak. Silakan sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, seluruhnya perhatian sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, yang baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selesai. Terima kasih ketua kelas. Dengan berakhirnya doa tadi, hendaklah Allah mensyukuri. Allah menghendaki kita akan meridhoi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Amin amin. Ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengambil daftar presensi atau daftar kehadiran Anda semua. Yang pertama, Afdal Hamdani. Hadir Pak. Zulhani Hafal. Hadir Pak. Susi. Hadir Pak. Berarti semua hadir pada saat ini, alhamdulillah. Apakah Anda semua siap untuk menerima materi pada hari ini? Siap Pak. Alhamdulillah. Baiklah. Materi kita minggu lalu adalah tentang sholat. Ada di sini yang masih ingat apa itu sholat? Yang masih ingat silakan angkat tangan. Ya Pak, Silakan Susi. sholat adalah beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, beri aplaus untuk temannya. Sholat itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan berbentuk ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, di mana kita akan mendapatkan pahala apabila mengerjakannya. Dan dalam mengerjakannya itu hukumnya adalah wajib. Hukum wajib apabila ditinggalkan kita akan berdosa. Dan apa kita mengerjakan kita akan Pahala. Baiklah, pada materi sebelumnya, dan pada materi hari ini Bapak akan sedikit memberikan motivasi terkait pembelajaran kita pada saat ini. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi pergunakanlah waktu muda Anda sebelum datang waktu tua Anda. Pergunakanlah waktu hidup Anda sebelum datang waktu meninggal. Jadi pergunakanlah waktu sebaik-baiknya ketika kita masih muda dan ketika kita masih hidup sebelum datang ajal menjemput kita. Pergunakanlah untuk hal-hal yang positif, pergunakanlah untuk hal-hal yang baik. Jangan digunakan untuk hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke neraka Allah. Selanjutnya itu materi kita pada saat ini yaitu tentang penyelenggaraan tata cara pengurusan jenazah. Baiklah, tujuan Bapak dari memberikan atau transfer ilmu kepada Anda semua adalah agar Anda tahu tata cara dalam pengurusan jenazah pada saat ini. Baiklah, masuk kita pada materi pada hari ini yaitu tata cara pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah terbagi dua. Yang pertama yaitu ada jenazah yang normal, ada jenazah yang tidak normal, yaitu yang disebut dengan abnormal. Jenazah yang normal itu jenazah yang meninggal dengan keadaan baik, dengan keadaan memiliki tubuh yang utuh, memiliki fisik yang lengkap. Sedangkan yang abnormal itu memiliki keterbatasan atau hanya sekedar badan atau tinggal tangannya saja atau tidak normal ibaratnya. Selanjutnya itu materi kita jenazah yang normal. Kewajibannya itu kewajiban dari setiap masyarakat dan keluarga untuk menyelenggarakan jenazah tersebut. Yang pertama, langkah-langkah untuk menyelenggarakan jenazah itu yang pertama, memandikan jenazah.
selanjutnya itu mengafani jenazah, selanjutnya itu menyolatkan jenazah, selanjutnya itu memakamkan jenazah. Bapak tanya kepada Anda semua, apakah Anda tahu niat untuk menyolatkan jenazah bagi jenazah laki-laki atau perempuan? Bagi yang tahu silakan katakan. Saya Pak. Siapa namanya? Susi Pak. Susi. Silakan Susi. Memandikan ya Pak? Menyolatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadhihi al-maitati arba'ata takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Bagi yang perempuan. Itu perempuan Pak. Perempuan yang laki-laki. Perempuan yang laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadhihi al-maiti arba'ata takbiratin fardal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Nah, bagus sekali. Silakan diulangi Abdul. Niat menyolatkan untuk jenazah laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Nah, betul sekali. Tepuk tangan untuk Anda semua. Baiklah, selanjutnya yaitu dalam menyolatkan jenazah terbagi dalam 4 takbir. Yang takbir pertama kita akan membaca itu Al-Fatihah. Apakah Anda semua hafal Al-Fatihah? Alhamdulillah. Dan takbir kedua itu membaca sholawat Nabi. Takbir ketiga yaitu doa jenazah. Dan doa jenazah yang pertama yaitu yang berbunyi Allahumma firlahu sampai seterusnya. Dan takbir keempat yaitu doa jenazah yang kedua yang berbunyi Allahumma la tahrimna sampai seterusnya. Selanjutnya yaitu masuk kita ke jenazah abnormal, di mana jenazah abnormal ini adalah jenazah yang tidak memiliki keadaan utuh, seperti hanya memiliki tangan atau hanya memiliki sebagian badan. Sebelum masuk kepada materi penyelenggaraan jenazah abnormal, apakah Anda semua paham tentang penyelenggaraan jenazah yang normal? Paham Pak. Apakah semua paham? Paham Pak. Alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya yaitu penyelenggaraan jenazah yang abnormal. Jenazah abnormal terbagi dalam 3 golongan. Yang pertama, golongan pertama berpendapat bahwa mayat yang tidak lengkap tubuhnya, termasuk di dalamnya mayat yang termutilasi, tetap dimandikan seperti yang normal, dikafankan, disolatkan. Mereka menyatakan bahwa tidak ada bedanya mayat yang tubuhnya lengkap dengan yang ada hanya anggota badannya saja yang berbeda. Jadi golongan pertama ini tetap menyolatkan mayat yang misalnya hanya separuh dari badannya, tetap menyolatkan seperti biasa, seperti orang-orang yang normal. Selanjutnya golongan kedua berpendapat bahwa jika terdapat itu lebih dari separuh badan mayat, maka haruslah dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Namun jika tidak, maka tidak wajib untuk dimandikan dan disolatkan. Jadi apabila di golongan kedua ini, apabila sudah lebih dari 50% badannya ditemukan, maka diwajibkan untuk mandi dan dikafankan. Tapi jika tidak lebih dari 50%, maka tidak wajib untuk dimandikan dan dikafankan. Selanjutnya yaitu di golongan ketiga. Golongan ketiga itu dari imam yang berpendapat bahwa kalau didapatkan dari sepotong anggota badan mayat itu adalah dadanya atau sebagian yang lain hanya mengandung hati, maka hukumnya masih seperti hukum terhadap mayat yang sempurna. Namun jika tidak ada sepotong saja dari anggota tubuhnya yang mengandung hati atau sebagainya seperti dada tapi terdapat tulangnya, maka ia wajib dimandikan, dibungkus dan selai kain kemudian dikuburkan. Mungkin hanya ini materi kita pada saat ini. Mungkin selanjutnya kita akan menonton video tentang penyelenggaraan memandikan jenazah. Siapakah yang memandikannya? Orang yang berhak memandikan jenazah adalah pihak keluarga. Jika pihak keluarga tidak ada yang sanggup untuk memandikan jenazah, maka keluarganya berhak memanggil siapa saja yang dapat dipercaya, yaitu pemuka agama. Hal yang harus disiapkan oleh orang yang memandikan jenazah yaitu masker, sarung tangan,
celemek, dan sepatu boot. Menyiapkan air dan daun bidara atau sabun di dalam bejana. Jika 4 liter air ditambah 1 mug daun bidara. Jika 8 liter air ditambah 2 mug daun bidara. Jika 12 liter air ditambah 3 mug daun bidara. Jika 15 liter air ditambah 4 mug daun bidara. Jika 20 liter air ditambah 5 mug daun bidara. Menyiapkan kapur barus dan air. Kapur barus batangan jika 4 liter air ditambah 2 batang kapur barus. Jika 8 liter air ditambah 4 batang kapur barus. Jika 12 liter air ditambah 6 batang kapur barus. Jika 16 liter air ditambah 8 batang kapur barus. Jika 20 liter air ditambah 10 batang kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah harus menggunakan masker. Gunanya untuk menghindari bau yang tidak enak dan menghindari penyakit tertular. Sarung tangan. Gunanya supaya tidak tertular penyakit dari jenazah. Sepatu boot dan celemek. Persiapan sebelum memandikan jenazah. Tutup jenazah menggunakan kain. Jenazah dibawa ke tempat yang tertutup. Gunakan meja yang ada lubangnya agar kotoran bisa langsung turun ke bawah. Posisi jenazah harus terlentang. Selanjutnya, melepas pakaian jenazah. Jika jenazah masih lemas, baju jenazah dibuka biasa. Dengan cara bagaimana? Satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala. Satu orang lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki. Satu orang lagi melepaskan baju jenazah dan hanya orang ini yang dapat melihat saat membuka baju jenazah. Jika jenazah sudah kaku, baju jenazah mulai digunting dari bagian bawah lengan kemudian dari kaki bagian bawah. Selanjutnya, siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Berikut ini air yang sudah dicampur dengan daun bidara dan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutup jenazah dan 2 orang bertugas memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, bersihkan kotoran jenazah terlebih dahulu. Pertama, membersihkan lubang-lubang di bagian kepala, membersihkan mata, telinga, dan hidung. Kedua, membersihkan kotoran perut dari dada sampai dengan perut bagian bawah dengan cara ditekan secara perlahan. Ketiga, membersihkan bagian dubur menggunakan handuk waslap. Selanjutnya, mewudukan jenazah. Pertama, membasuh bagian wajah. Kedua, mengusap tangan kanan jenazah, kemudian yang kiri. Ketiga, mengusap kepala jenazah. Keempat, membasuh kedua kaki kanan dan kiri. Selanjutnya, memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, sunnah total siramannya adalah ganjil. Menyiram dari bagian kepala secara perlahan dengan hitungan ganjil. Setelah semuanya basah, kemudian disabuni dan dikeramasi. Tubuh jenazah dimiringkan ke kanan
disiram, kemudian disabuni dan digosok. Tubuh jenazah dimiringkan ke kiri, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Setelah selesai, kemudian dibilas sampai bersih dan bilasan terakhir dengan menggunakan air kapur barus. Kemudian, handuk atau kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Kemudian, kain yang basah disingkirkan dan diganti dengan kain yang baru. Setelah semuanya selesai, jenazah siap dikafani. Mengkafani jenazah. Alat-alat yang harus disiapkan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, kain kafan. 3 helai kain kafan untuk laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk perempuan. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebarnya 30 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 90 cm. Jika lebarnya 40 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 120 cm. Yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan panjang tubuhnya. Jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafannya dilebihkan 60 cm. Yang berarti setiap panjang tubuh jenazah ditambah sepertiganya. Kemudian, gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus dalam bilangan ganjil. Kedua, kafas. Kafas digunakan untuk menutupi lubang yang terdapat pada jenazah seperti lubang hidung dan telinga. Ketiga, minyak wangi cendana. Minyak wangi ini digunakan untuk memberi wewangian pada jenazah. Keempat, meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Kelima, siapkan perlengkapan jenazah. Bagi laki-laki, siapkan baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun dengan perempuan, siapkan baju, kerudung, dan cawat. Cawat digunakan untuk menutupi kemaluan jenazah. Keenam, kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan tali pengikat jenazah. Kemudian, letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Suatu hari ada yang meninggal dunia di dekat sekolah. Anak-anak SD Takmirul Islam takziah ke rumah duka. Kenapa Banu membawa sajadah? Oh, Banu belum paham bahwa dalam sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud. Makanya tidak perlu pakai sajadah. Kenapa Aisyah seperti ketakutan? Ternyata dia takut melihat jenazah itu. Tidak perlu takut Aisyah. Teman-teman, kelak kita semua akan meninggalkan dunia ini kembali kepada Allah. Semua siswa melakukan sholat jenazah dipimpin oleh Pak Guru Amir. Perlu diperhatikan tentang posisi imam di hadapan jenazah. Posisi imam sejajar dengan kepala jenazah jika jenazah itu laki-laki. Sedangkan posisi imam sejajar dengan perut jenazah jika jenazah itu perempuan.
Sholat jenazah diawali dengan bacaan niat, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Teman-teman, sholat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbir ya. Takbir yang pertama, setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Lalu setelah takbir kedua, membaca sholawat Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dilanjutkan takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir yang keempat, membaca doa untuk keluarga jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Lalu diakhiri dengan salam. Mudah bukan? Menguburkan jenazah. Hal yang harus dilakukan dalam menguburkan jenazah yaitu menggali lubang lahat. Lubang untuk menguburkan jenazah dikenal ada 2 macam, yakni lahat dan syak. Panjang galian dari permukaan tanah berukuran 200 cm. Lubang yang ada di video ini adalah lubang lahat. Dengan keterangan A. Tinggi galian 130 cm, B. Tinggi liang lahat dari dasar galian 55 cm, C. Lebar liang lahat dalam dan luar 25 cm, dan D. Lebar liang lahat 75 cm. Selanjutnya, membawa jenazah ke kubur dari arah posisi kaki jenazah. Turunkan secara perlahan dengan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasul. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Tausiah bisa disampaikan pada saat dimasukkan ke dalam lubang lahat atau setelah dikuburkan. Meletakkan posisi jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kiblat. Selanjutnya, jenazah diberi bantalan kepalan tanah pada sisi kepala jenazah. Selanjutnya, melepas tali pengikat pada jenazah. Kemudian, lubang lahat tersebut ditutup oleh papan. Setelah lubang lahat ditutup, maka setiap muslim yang hadir disunahkan menggenggam tanah dengan 3 genggaman, lalu taburkan ke dalam kuburan. Kemudian, lubang kubur tersebut ditutup dengan tanah. Meninggikan kuburan agar diketahui bahwa itu adalah kuburan sehingga tidak dihinakan. Kemudian, tancapkan batu atau papan di atas kuburan, tepat di atas kepala dan kaki jenazah, tujuannya agar dikenal. Hendaknya setiap muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan. Mungkin dari video penyelenggaraan jenazah yang terakhir tadi, apakah di sini ada anda yang ingin ditanyakan? Jika tidak, apakah anda paham? Nampak. Alhamdulillah. Baiklah, mungkin hanya itu materi Bapak pada saat ini. Untuk tugas anda minggu depan, anda membuat kesimpulan tentang tata cara pengurusan jenazah dan pengurusan jenazah yang normal dan abnormal. Sebagai kesimpulan bahwa dalam pengurusan jenazah kita diwajibkan anda semua diwajibkan untuk bisa paham dalam penyelenggaraan jenazah. Karena anda tahu keluarga anda ada yang memiliki kemalangan ke depannya, maka anda semua harus bisa menjadi atau bisa menyolatkan atau memandikan atau menyelenggarakan jenazah tersebut.
Seperti yang pertama itu memandikan, menyolatkan, mengafani dan menguburkannya. Maka Anda harus paham. Di sini Anda akan bisa menyimpulkan materi kita pada saat ini. Silakan Susi. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kita kali ini yaitu penyelenggaraan jenazah, di mana ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Di antaranya tadi yaitu wajib memandikan si jenazah, yaitu yang normal terlebih dahulu. Yang normal ini adalah mulai dari proses memandikan, mengkafani dan mensolatkan dan diakhiri dengan menguburkan si mayit. Kemudian ada penyelenggaraan jenazah yang normal, di mana bahagian-bahagian normal ini bisa dikategorikan sebagai berikut, yaitu orang yang meninggal dunia dalam Baiklah, mungkin hanya ini materi kita pada saat ini. Untuk tugas Anda minggu depan, Anda membuat resume atau rangkuman atau catatan kecil terhadap penyelenggaraan jenazah yang normal dan abnormal. Mungkin hanya itu materi kita pada saat ini. Bapak akhiri atau kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.